Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar fikih, yaitu mengenai hal yang membatalkan puasa dan cara mengkodonya. Oke, perhatikan ya penjelasan dari Ustazah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa saat bulan Ramadan, terkadang kita melihat banyak orang yang makan dan minum pada siang hari. Namun, sebaiknya kita tidak tergoda untuk ikut makan dan minum agar puasa kita terpelihara dengan baik dan tidak batal. Nah, adapun hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 6 macam, yaitu pertama, makan dan minum dengan disengaja. Nah, ini membatalkan puasa ya, kecuali kalian benar-benar lupa. Kedua, muntah yang disengaja, meskipun makanannya tidak ada yang tertelan. Ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. Keempat, gila jika datangnya di siang hari. Kelima, pembatal puasa lainnya. Nah, di sini kita akan membahas orang yang boleh tidak puasa dan cara menggantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Pemurah dan Penyayang kepada kita. Dia memberikan berbagai kenikmatan, kemudahan dan keringanan kepada kita, makhluknya. Nah, begitu juga dalam menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keringanan kepada orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya. Yaitu berikut diuraikan orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan cara menggantinya. Oke, yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa yaitu sebagai berikut. Orang yang sedang sakit. Nah, ketika lagi sakit itu tidak apa-apa tidak puasa, karena puasa itu tidak boleh dipaksakan. Apalagi nanti kalau lagi sakit terus puasa, nanti keadaannya semakin memburuk. Nah, itu tidak boleh ya. Lebih baik sembuh dulu baru puasa. Nah, bagi orang yang sakit sebaiknya berobat ke dokter dan menurut nasihat dokter agar cepat sembuh. Jika telah sembuh dari sakitnya, ia wajib mengganti puasanya qadha dan tidak boleh menunda-nunda hingga datang puasa berikutnya. Yang B, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan perjalanan yang baik seperti perjalanan mencari nafkah, berdagang, dan berdakwah. Nah, jika dalam perjalanan tersebut terasa berat untuk melakukan puasa, kita diperbolehkan untuk membatalkannya. Kita dapat menggantinya pada hari-hari lain, asalkan perjalanan tersebut bukan untuk maksiat ya. Yang C, yaitu orang yang tua rentan. Nah, bagi orang yang sudah tua, menunaikan puasa sungguh sangat berat. Hal ini dikarenakan kondisi fisiknya yang lemah dan tak berdaya. Nah, bagi orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa dan tidak perlu menggantinya atau mengqadhonya. Nah, puasa tetapi diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu bersedekah kepada fakir miskin. Fidyah dibayarkan setiap hari yang jumlahnya 3/4 liter beras atau makanan lain yang mengenyangkan perut. Oke, perhatikan firman Allah yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa
membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surat Al-Baqarah. Terus yang D, orang yang hamil dan menyusui. Orang yang sedang hamil perlu menjaga kesehatannya. Jika badan si ibu yang mengandung mengandung sehat, bayi yang ada di kandungannya pun akan sehat. Bayi dalam kandungan mendapatkan saripati makanan yang sehat dan ibunya. Demikian juga anak yang masih menyusui, karena ibu yang ia memerlukan banyak air susu dari ibu yang sehat juga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada ibu yang sedang hamil dan sedang menyusui untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, mereka dapat mengganti puasanya dengan membayar fidyah 3/4 liter beras atau mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, adapun cara mengqadha puasa, mengganti puasa dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara berselang-selang, asalkan jumlah harinya sama dengan hari yang ditinggalkan dalam tahun tersebut. Nah, bagi mereka yang berhalangan puasa karena sakit dan karena dalam perjalanan jauh, puasanya wajib diganti diqadha pada hari-hari lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Akan tetapi bagi mereka yang sedang hamil atau menyusui bayi dan khawatir akan mempengaruhi kesehatan bayinya, mereka boleh mengganti puasanya atau dengan membayar fidyah sebanyak 3/4 liter beras atau makanan yang mengenyangkan perut. Nah, bagi orang yang tua rentan dan orang yang sakit parah, jika tidak sanggup melakukan puasa cukup membayar fidyah kepada fakir miskin 3/4 liter beras atau makanan yang mengenyangkan perut ditambah uang untuk membeli lauk pauk. Nah, bagi orang yang telah sembuh dan belum sempat mengqadha puasa lalu ia meninggal dunia, puasanya dapat digantikan oleh anggota keluarga yang lain. Biasanya bisa juga dengan membayar fidyah yang diambil dari harta peninggalan sesuai ketentuan tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal sementara ia memiliki hutang puasa, maka yang membayarnya adalah walinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, sampai sini paham ya mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan juga cara mengqadha puasa. Nah, untuk itu Ustazah akan memberikan latihan soal ya. Oke, untuk tugasnya yaitu halaman 69 dan 70. Bagian yang satu saja ya, yang kegiatan siswa. Bagian yang satu saja. Jika sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Untuk itu, tatkala kita mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.